Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Mohon ya anak-anak simak dengan baik video pembelajaran ini. Sistem gerak pada manusia. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dua macam alat gerak, yaitu alat gerak pasif adalah alat gerak pasif itu adalah kerangka tubuh atau tulang belulang kita, ya. Dan yang kedua yaitu alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu berupa otot, ya. Tak lupa juga sendi, ya. Sendi itu merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya. Keduanya baik tulang dan otot saling bersinergis untuk melakukan pergerakan. Iya. Minggu yang lalu kan sudah dibahas tentang alat gerak pasif, yakni tulang belulang ya atau kerangka tubuh manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alat gerak aktif. Anak-anak masih ingat alat gerak aktif itu adalah berupa otot. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Ya, kontraksi dan relaksasi otot itu ditunjang karena otot kita mempunyai senyawa kimia berupa protein otot, yaitu yang disebut dengan aktin dan miosin. Ya, nah otot ini kalau otot rangka menempelnya di rangka, ya, otot jantung adanya pada jantung dan ada otot polos. Ya, mari kita bedakan apa sih ya perbedaannya antara ketiga macam otot tersebut, yaitu otot otot polos atau otot lurik dan juga otot jantung. Sebelum kita membedakan macam otot, ya, kita lihat dulu fungsi daripada otot. Fungsi otot kita yang pertama adalah menciptakan gerak, ya, pertama sebagai alat gerak aktif, ya, karena punya protein yang berupa aktin dan miosinnya sehingga otot mampu berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian juga otot, khususnya otot jantung, berfungsi untuk menggerakkan jantung sehingga jantung bisa memompa darah, ya. Jadi di sini memungkinkan jantung untuk bisa berdetak sebagai dinding organ-organ tubuh dan juga akhirnya bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi otot yang ketiga sebagai pengatur dalam posisi tubuh, ya. Kemudian juga sebagai pembantu dalam proses peredaran darah. Tadi kaitannya dengan otot jantung, ya. Iya, itulah fungsi otot yang penting bagi kita. Iya, tadi sudah Ibu ulas bahwa macam otot itu ada 3 macam. Yang pertama ada otot polos, ya. Nah, otot polos, iya, otot polos itu kerjanya involunter atau tidak disadari, ya. Adanya pada organ-organ visceral atau organ-organ dalam. Misalnya pada saluran pencernaan, pada saluran pernapasan, juga pada dinding pembuluh darah. Ya, jadi otot polos ini adalah kerjanya sekali lagi involunter, tidak disadari, lambat tapi pasti dan tidak mudah lelah sifat kerjanya itu. Berikutnya berbeda dengan otot lurik. Otot lurik itu adanya pada rangka kita, melekat pada rangka. Otot lurik sering juga disebut daging.
Nah, kinerja dari otot lurik itu adalah menggerakkan rangka tubuh kita secara sadar. Jadi sifat kerjanya volunteer, artinya disadari. Nah, tapi cara kerjanya itu memang cepat, tergantung kepada rangsang yang datang. Sehingga lebih cepat lelah, mudah lelah. Ya, itu tergantung kepada rangsang. Kalau rangsang yang datangnya itu kuat, maka bisa menimbulkan respon yang kuat juga. Apalagi kalau rangsangnya berlebihan, bisa menimbulkan tegang otot atau tetanus. Nah, kemudian otot jantung. Yang ketiga, otot jantung itu cara kerjanya sama dengan otot polos, yaitu tidak disadari. Dan sesuai dengan namanya, otot jantung itu adalah terdapat pada jantung yang menyebabkan jantung bisa berdetak dan bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun bentuk dan struktur daripada ketiga macam otot tersebut bisa kalian amati. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos itu otot itu kan jaringan, jadi terdiri dari sekumpulan sel-sel yang mana bentuk selnya itu apa namanya seperti kumparan ya, seperti kumparan. Maksudnya kumparan di sini adalah kedua ujungnya lancip, tapi di tengahnya menggembung ya. Jadi menggembung di tengah-tengahnya dengan intinya satu saja, jumlah intinya satu, tepat pada tengah-tengah sel ya. Otot polos itu juga disebut polos karena memang miofibrilnya polos ya, tidak lurik sehingga kelihatan polos, tidak ada lurik-lurik ya, tidak ada serabut yang melintang, semuanya membujur serabutnya dan polos ya. Sekali lagi, otot ini terdapat pada organ dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, otot jantung. Otot jantung secara bentuknya mirip dengan otot rangka ya, atau otot lurik. Otot jantung itu terdiri dari sel-sel otot yang panjang, ukurannya panjang, silindris ya. Anak-anak lihat tuh silindris ya, dengan intinya banyak ya, jumlah intinya banyak. Berbeda dengan otot polos. Kalau otot polos itu intinya kan satu setiap selnya. Sedangkan otot jantung intinya jumlahnya banyak, dan otot jantung juga ada punya cabang ya, dan serabutnya ada lurik ya, serabutnya lurik, mengandung miofibrilnya juga lurik ya. Itu adanya di jantung sesuai dengan namanya, otot jantung. Berikutnya ada otot lurik, bentuk dan strukturnya tersusun atas sel-sel otot yang panjang juga ya, mirip dengan otot jantung. Hanya kalau otot lurik itu tidak bercabang ya, di sini panjang sama dan silindris ya, dengan serabut otot yang lurik, ada yang melintang dan ada yang memujur, bisa kalian lihat tuh, sehingga disebut otot lurik. Memiliki serabut yang gelap dan juga serabut yang terang. Itu berupa aktin dan miosin. Jumlah inti dalam setiap selnya juga banyak ya, dan di tepi, bagian tepi sel, letak intinya di tepi sel, dan otot ini melekat pada rangka, pada tulang, dan berfungsi untuk menggerakkan rangka atau tulang belulang kita. Nah, itu anak-anak karakteristik 3 macam otot yang ada pada tubuh manusia dan hewan ya. Mohon diingat kembali, yaitu terdiri dari otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Kesimpulan terakhir, kalau dari bentuk dan strukturnya, otot rangka atau otot lurik itu mirip dengan otot jantung
karena sama-sama tersusun oleh sel-sel yang memanjang dan silindris juga memiliki serabut, ya, memiliki serabut yang terang dan gelap. Dan jumlah intinya banyak setiap selnya, ya. Tetapi kalau eh, apa namanya dari cara kerja dan sifat kerjanya, otot jantung itu mirip dengan otot polos, ya. Otot polos. Kenapa mirip dengan otot polos? Otot jantung ini bekerja secara tidak sadar, ya, di luar kesadaran atau bersifat involunter. Cara kerjanya eh, lambat tapi pasti dan tidak mudah lelah. Ya, berbeda dengan otot rangka atau lurik, cara kerjanya cepat tetapi mudah lelah. Nah, itulah anak-anak kajian mengenai otot, baik bentuk, struktur, dan fungsinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.